Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Salam sehat selalu dan Pak Guru harap kalian tetap semangat. Ya, untuk kali ini kita akan bertemu dalam pelajaran masih tema 1, tapi kita masuk ke subtema yang kedua, pembelajaran 1 sampai 3. Langsung saja kita akan memulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan kalian lihat. Ya, hidup rukun dengan teman bermain. Ya, nah, menunjukkan kalimat ajakan pada teks atau bacaan. Kalian lihat di layar, Pak Guru akan membacakan kalimat ajakan, isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ya, nah, ciri kalimat ajakan biasanya disertai oleh kata ayo atau mari, gitu ya. Nah, berikut ini contoh kata ajakan atau kalimat ajakan seperti yang diucapkan, ya. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, itu adalah contoh sebuah kalimat ajakan. Bisa diganti juga kata mari. Jonas, mari kita bermain bola di lapangan. Ya. Mari kita bermain bola basket di lapangan. Seperti itu ya. Beri kata ayo, beri kata mari. Itu contoh kalimat ajakan. Nah, kata ayo pada kalimat tersebut itu ciri khas untuk sebuah kalimat ajakan. Ayo atau mari ya. Nah, jadi kalau kalian bisa tentunya sering sekali mengucapkan kalimat ini dengan mengajak teman-teman bermain atau belajar bersama ya. Nah, berikutnya kita fokus lagi ke layar. Masih di muatan bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasikan kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kita lihat, kamu tentu sering itu bermain dengan teman-teman ya saat tidak pandemi, sekali lagi ya, dulu waktu kamu di TK mungkin ya, atau di tempat lain. Nah, kemudian ketika mengajak teman bermain itu gunakan kalimat ajakan yang baik, yang sopan tentunya ya. Nah, jika teman tidak mau bermain dengan kita tidak boleh memaksa. Ya, misalnya, Andi, ayo main kelereng dengan aku. Nggak mau. Jangan dipaksa terus. Ayo, harus mau. Nggak boleh seperti itu ya. Harus diajak dengan sopan, dan jika tidak mau atau tidak berkenan, itu tidak boleh dipaksakan. Gitu ya. Nah, karena jika kita paksakan itu tidak baik, nanti bisa bertengkar nanti dengan temannya ya. Nah, kita lanjutkan. Identifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Nah, kalian lihat gambar ibu guru ini ya. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam sebuah percakapan ya. Nah, saat menulis percakapan kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Ya, yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan ya, tentang apa istilahnya ya yang akan kalian bicarakan untuk sebuah percakapan. Lalu yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca itu wajib ya untuk sebuah kalimat percakapan atau sering disebut dialog ya. Nah, kemudian yang ketiga, penulisan kata yang tepat ya. Misalnya huruf besar, huruf kecil ya. Tanda baca tadi yang kedua sudah ya. Nah, atau mungkin menggunakan kalimat ajakan seperti itu, atau menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Nah, itu salah satu etika ya, ada 3 syarat untuk membuat percakapan. Nah, baik, cukup sekian untuk bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya akan dibawakan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan.
Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada pagi hari ini kita akan mulai belajar subtema kedua masih tentang hidup rukun, tetapi kita masuk ke subtema yang kedua. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan pelajaran SBDP dan matematika. Untuk yang pertama kita akan belajar dulu pelajaran SBDP. Menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Begitu banyak gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan dalam gerakan tari dengan menirukan gerakan kita sehari-hari. Yang pertama adalah contoh gerakan kepala. Kita bisa menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Itu juga bisa dilakukan untuk gerakan tarian. Yang kedua, kita juga bisa menirukan gerakan tangan. Yang diantaranya adalah gerakan bermain layangan, gerakan memetik bunga, dan gerakan menyapu. Juga bisa ada gerakan mengelap kaca dan sebagainya. Yang ketiga adalah gerakan kaki. Kita bisa menirukan gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan-gerakan itu bisa dilakukan untuk kombinasi dalam sebuah tarian. Setelah kita menirukan gerakan-gerakan keseharian yang bisa kita gunakan dalam menari, untuk contoh selanjutnya kita juga bisa menirukan gerakan-gerakan alam yang ada di alam di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk gerakan menari. Kamu bisa menirukan gerakan alam dalam menari. Contohnya, gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi sebuah gerakan tarian. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat materi SBDP ini pada buku Bupena, tema 1, subtema 2, pelajaran 1 sampai pelajaran 3. Terima kasih, demikian pelajaran SBDP pada pagi hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya. Terima kasih. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Setelah tadi anak-anak bertemu dengan Pak Guru dalam pelajaran SBDP, pada kesempatan ini anak-anak bertemu kembali dengan Pak Guru untuk pelajaran matematika. Masih tema 1 subtema yang kedua, kita akan belajar pelajaran matematika. Membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan sebuah bilangan. Yang pertama, bandingkan terlebih dahulu nilainya yang ratusan. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Jika ratusan dan puluhannya sama, kita bandingkan yang satuan. Ya. Pertama, ratusan dulu kita bandingkan. Kemudian kalau sama, kita puluhannya, kemudian ke belakang ke satuan. Itu cara untuk membandingkan antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Contoh, kita bisa lihat bilangan 137 dan 173. Manakah yang lebih besar? Kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita lihat nilai ratusannya. 100 sama 137, 173. Kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Yang warna biru itu puluhannya adalah 30. Kalau yang warna oranye adalah 70. Lebih besar mana? 30 apa 70? Benar, yang lebih besar adalah 70. Berarti secara cepat kita bisa mengetahui bilangan yang warna orange yang nilainya 173 itu memiliki nilai yang lebih besar. Nah, tadi secara lisan, kalau secara tertulisnya kita bisa menggunakan simbol.
untuk memilih mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita lihat, lebih kecil atau kurang dari ditulis dengan tanda seperti di samping, mengarahnya ke luar. Kita lihat lebih besar atau lebih dari, mengarah mulutnya itu mengarah ke dalam. Ya, jangan sampai salah. Simbol lebih kecil dan simbol lebih besar jangan sampai tertukar. Ya, kita lihat contoh yang berikutnya. Ada bilangan 356 dan 365. Kalau kita buat panjangnya dengan cara panjang, kita bisa lihat contohnya 300 sama 300 nilainya. Kita lihat puluhan, di atas 50, yang bawah 60. Ya, 50 dan 60, yang paling besar adalah 60. Berarti 365 memiliki nilai besar, lebih besar dari 356. Simbolnya seperti dilihat, jika perbandingan dapat ditulis dengan 356, arahnya ke luar 365. Demikian penjelasan dari Pak Guru untuk membandingkan sebuah bilangan ratusan dengan menggunakan simbol. Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Guru lewat WA Group atau Japri, silahkan. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa membaca lagi materi-materi pelajaran ini di dalam buku Pena. Nanti juga ada latihan-latihan yang harus anak-anak kerjakan. Pak Guru siap jika anak-anak merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tetap laksanakan protokol kesehatan demi kebaikan anak-anak dan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, kembali lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar kembali tentang materi PPKN. Kita langsung saja, silakan kalian lihat di layar. Ya, kita belajar muatan PPKN menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Sila pertama apa bunyinya, anak? Ya, ketuhanan yang maha esa, ya. Nah, kita akan menyebutkan pengamalan atau perbuatan kita yang seperti atau berpedoman pada sila pertama. Nah, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, pengawalan sila pertama di Pancasila di tempat bermain itu contohnya adalah 1. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Ya. Nah, jadi jangan keasikan bermain, lupa dengan ibadah. Lalu memberikan kesempatan kepada teman yang ingin beribadah, jangan dihalang-halangi, ya. Meskipun kamu sedang bermain, kalau ada temannya akan beribadah, ya dipersilahkan, jangan beribadah, tidak boleh seperti itu, ya. Dipersilahkan, oh ya silahkan, nanti kalau sudah selesai kita main lagi, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh melarang orang lain beribadah, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan pengamalan Pancasila, sila yang kedua di tempat bermain. Nah, sila kedua apa ya bunyinya, anak-anak, ya? Kalau 1 kan ketuhanan yang maha esa. Kalau kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dihafalkan loh ya, anak-anak, ya. Nah, oke, sila kedua Pancasila itu berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain, ya. Nah, pengawalan sila kedua di tempat bermain itu contohnya seperti ini. 1. Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Misalnya ada yang tidak bisa bermain kelereng, nah diajari
ada yang tidak bisa bermain lompat tali, diajari. Nah, jadi membantu itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, seperti itu ya. Nah, untuk materi PPKN dan materi yang lain cukup sekian. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Guru siapkan. Terima kasih. Pernah lihat yang kayak gini?